Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. A'la umuri dunya wad din. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para ikhwah asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita untuk bisa memperbaiki amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan ini adalah nikmat yang paling besar dan paling istimewa yang harus kita syukuri. Di antara nikmat ketaatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat untuk talabul ilmi. Karena menuntut ilmu sejatinya dan seharusnya seorang muslim meyakini bahwa ini salah satu bentuk dari ibadah yang paling mulia setelah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan menuntut ilmu merupakan keharusan dan kemuliaannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukannya sangat tinggi di dalam agama kita. Dan orang yang berilmu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpuji di tengah-tengah manusia. Oleh karenanya di antara keutamaan kita ini yang belajar agama, disebutkan dalam hadis yang sangat ma'ruf bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al-hitanu fil ma'. Wa inna fadlal alim على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن إنما ورثوا العلم فقد أخذ بحظ وافر." Ini hadis yang sangat agung sekali, ikhwah dan asatidzah sekalian, buat kita yang senantiasa berusaha untuk istiqamah belajar dan tidak berhenti belajar sampai Allah wafatkan kita. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan yang paling cepat menuju surga Allah dengan ilmu. Begitu juga di antara kemuliaan kita ini, wa innal malaikah, dan para malaikat, ya, akan membentangkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Para malaikat cinta dengan ahli ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air atau yang ada di dalam lautan. Dan keutamaan orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah, ya, seperti
bulan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Dan sesungguhnya para ulama kita adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dirham. Walakin akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maksudnya dia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Ini kemuliaan kita yang belajar. Istiqamah. Maka tidak ada namanya rehat dalam belajar. Ya. Maka sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, kapan istirahat? Mata rahah ya Imam. Maka kata Imam Ahmad, fa'awwalu qadamin tada'u fil jannah. Istirahat kita ini saat kita melangkahkan pertama kali kaki kita ke surga. Ini baru namanya istirahat. Nah, maka asatidzah dan ikhwas sekalian, kita terus berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan ketaatan kita kepada Allah. Menambah rasa takut kita kepada Allah. Menambah ketawaduan kita. Menambah kekhusyuan kita. Dan ini yang paling penting dalam sebuah ilmu. Bukan banyaknya. Bukan tumpukan ijazahnya. Dan bukan tingginya masa belajarnya. Bukan. Tapi yang melahirkan takwa. Yang melahirkan ketakutan kita atau khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan asatidzah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah materi kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulu misairis salihin. Amin ya rabbal alamin. Eh, kita akan tampilkan apa namanya kitabnya insyaallah. Bismillah. Nah, kita ya penjelasan kita ini masih di bab 6 ya, masih di bab 6 pada pasal yang kelima ya. Nah, bab 6 pasal yang kelima. Nah, bismillah. Nah, di sini pasal yang kelima ya kalau di sini. Tapi kalau di mungkin versi cetakan yang lain itu di pasal yang keenam. Nah, as-sahih na'am kelima ya. Baik, ana bacakan, kita mulai insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun yustahabbu lil qari'i fi ghairi as-salati ay yastaqbil al-qiblah. Naam. Ini pasal yang menjelaskan akan tentang masalah kiblat ya. Seseorang yang membaca Quran menghadap ke arah kiblat. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, ya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, hendaknya bagi orang yang membaca Al-Quran selain di dalam salat, dianjurkan dia untuk menghadap atau mengarah ke arah kiblat.
Naam. Faqad jaa fil hadis, maka disebutkan dalam sebuah hadis, khairul majalisi mastuqbilal qiblah. Sebaik-baik majelis itu adalah yang menghadap ke arah kiblat. Wa yajlisu mutakhashsyi'an bisakinatin wa waqarin. Dan hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu, selain dia mengarah ke arah kiblat, ini sesuatu yang sifatnya hanya mustahab, tidak wajib. Dan dia juga duduk dalam kondisi khusyuk, kemudian sakinah, tenang, dan waqar. Nah, dan dia maksud dalam kondisi yang apa namanya, betul-betul khusyuk begitu. Kemudian mutariqan ra'sah, dia menundukkan kepalanya, menundukkan kepalanya. Ini menunjukkan eh, bagaimana seseorang itu sehendaknya di dalam membaca Al-Quran, dia betul-betul khusyuk dengan bacaan tersebut. Sebagaimana dia harus khusyuk dalam ibadah salat. Sebagaimana dia harus khusyuk dalam misalnya setiap zikir yang dia lafalkan. Maka begitu juga saat dia membaca Quran, saat dia membaca Al-Quran, maka dia juga perlu khusyuk. Sebagaimana juga orang yang khusyuk saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Dan di sini ada poin yang ingin Anda tekankan, asatidzah rahimakumullah. Para ulama kita menjelaskan ada perbedaan antara sakinah dan waqar. Ada perbedaan antara sakinah dan waqar. Nah, di sini sakinah itu apa? Kata Imam Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim, beliau mengatakan sakinah itu at-ta'anni fil harakat wajtinabul abath wa nahwu dzalik. Yang namanya sakinah yaitu seseorang itu tenang dalam setiap gerakannya. Wajtinabul abath, dan meninggalkan gerakan yang tidak ada manfaatnya, atau apa namanya, gerakan yang sia-sia begitu. Naam, wa nahwu dzalik, atau yang semisalnya. Adapun waqar, waqar itu adalah hay'atu wa ghaddul basari wa khafdus sauti wal iqbalu ala tariqihi bighairi iltifati wa nahwu dzalik wallahu a'lam. Adapun yang disebut dengan waqar, ya ini perbedaannya. Walaupun sakinah dan waqar itu ya kurang lebih maknanya sama. Dia tenang. Kemudian waqar itu juga bisa bermakna berwibawa begitu. Pembawaannya itu, jiwanya itu tenang gitu ya. Orangnya berwibawa. Ini diantara makna waqar. Tapi kalau kita melihat penjelasan Al-Imamun Nawawi, maksud dari waqar itu yang pertama al-hay'ah, penampilannya. Penampilannya itu baik. Penampilannya itu elegan. Ya kalau kita bisa bilang waqar itu bisa bermakna good looking gitu ya. Hay'ah. Wa ghaddul basar. Di antara karakter orang yang punya sifat waqar, dia itu menundukkan pandangannya. Suka menundukkan pandangannya. Ya, di khalayaknya manusia. Wa khafdus saut. Suka merendahkan suara. Jadi lembut berbicaranya. Wal iqbalu ala tariqihi bighairi iltifat. Dan kalau jalan atau lagi duduk misalnya, ya dia matanya itu enggak jelalatan gitu ya. Matanya itu enggak liar, enggak melihat sana, melihat sini, enggak banyak kepo dengan urusan orang lain. Nah, ini maksud dari apa? Al-waqar. Nah, asatidzah rahimakumullah dan serta ikhwah sekalian,
harusnya ini kita bicara kita ini yang menjadi hamilul Quran. Kan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita atau di antara adab di dalam membaca Quran, kita harus khusyuk, harus tenang, harus waqar, kemudian harus suka menundukkan kepalanya. Ini harusnya memberikan pengaruh dalam perubahan aktivitas harian kita. Harus merubah karakter kita, harus merubah apa namanya akhlak kita. Ya, jadi bukan hanya pada saat baca Quran, tapi akan memberikan perubahan pada dampak dalam kehidupan kita, keseharian kita. Nah ini di antara karakter seorang hamilul Quran. Yang pertama dia sakinah. Dia selalu tenang, baik dalam kondisi yang sulit, kondisi yang senang, baik dalam apa namanya kondisi yang mencekam, kondisi yang berat, maka ahlul Quran itu seharusnya dia sakinah. Dia tenang dalam bersikap. Yang pertama dia tahu ya, ini kita bilang dampak ya, walaupun beda dalam maksud yang disebutkan Al-Imamun Nawawi saat kita baca Quran. Maksudnya hati dia itu selalu tenang, tawakalnya tinggi. Dia percaya bahwa semua itu ala qadarillah, ala aqdarillah. Nah, lalu apa? Dan dia tidak geresak gerusuk begitu. Tidak pangling, selalu tenang. Nah, karena apa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara yang kedua, seharusnya ya, seharusnya ahlul Quran itu dia punya sifat waqar. Penampilan dia baik. Dan kita perlu belajar ini. Lalu di mana saja, kapan saja lebih sering untuk menundukkan kepalanya, terutama buat para laki-laki. Bahkan sebagian ulama kita menjelaskan di antara karamah seorang laki-laki di zaman ini ketika Allah berikan dia anugerah untuk bisa menundukkan kepalanya, menundukkan pandangannya, afwan. Dan ini juga berlaku untuk bagi para akhwat, ikhwan maupun akhwat. Dan harusnya ahlul Quran itu punya sifat waqar apa? Bahasa dia lembut. Tidak pernah mengangkat suara. Tidak pernah membentak. Tidak pernah berbicara yang buruk. Ya bagaimana dia mau berbicara yang buruk? Sedangkan dia apa? Punya bahasa yang halus. Ini bersimpangan tentunya. Kalau berbicara tidak pernah menyinggung orang lain. Apalagi sampai masuk ke ranah ghibah. Apalagi sampai masuk kepada menghina saudaranya. Ini nggak mungkin. Naam, ini penting sekali untuk kita latih. Naam. Lalu wal iqbal ala tariqihi bighairi iltifat. Jadi saat duduk, saat jalan, itu fokus dalam dengan jalannya, fokus dengan duduknya, fokus dengan zikirnya, fokus dengan kegiatannya. Dia nggak sibuk melihat urusan orang lain. Apalagi misal kita berada di tempat-tempat umum, ya. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh melihat keadaan, bukan. Tapi kalau semua hal kita pantau orang itu, ya, dari ujung kakinya sampai kepalanya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, begitu. Jadi matanya kemana-mana, subhanallah. Nah ini ahlul Quran tidak demikian. Harusnya dia nggak peduli dengan urusan orang lain. Ya dia sibuk dengan dirinya untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk zikir di mana saja dan kapan saja. Nah ini karakter yang harusnya terbentuk karena kita ini terbiasa dengan saat kita baca Quranul Karim.
Nah, begitu juga terutama kita saat di halaqah Al-Quran. Buat para santri, buat para ustadz. Jangan duduk di halaqah tapi matanya kemana-mana. Akhirnya apa? Nggak fokus dengan apa yang dia baca. Ustadz juga nggak fokus dengan apa yang dia simak. Naam. Dan pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Maka kita kembali kepada poin ini bahwa seharusnya orang yang membaca Al-Quran, dia itu harus khusyuk, tenang, kemudian kepalanya tunduk, dia harus menghadirkan ihsan, yaitu bahwa kita ini sedang ibadah. Walaupun nanti kita akan jelaskan di poin setelahnya, seseorang itu boleh saja membaca Quran kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, baik di dalam berbaring atau dia sedang di jalan, ya sebagaimana pembahasan di pasal sebelumnya itu boleh. Tapi tentunya yang afdol dia duduk dan dia khusyuk. Nah, lalu kita lanjutkan insya Allah di kalimat setelahnya. وَيَكُونُ جُلُوسُهُ وَحْدَهُ فِي تَحْسِينِ أَدَبِهِ ya وَخُضُوعِهِ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ فَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلِ. Maka sehendaknya ya, seseorang itu ya tetap menjaga adabnya. Ya, maksudnya duduk dengan posisi yang rapi, ya, posisi yang penuh dengan adab saat dia membaca Al-Quran dan penuh dengan kekhusyuan sebagaimana saat dia berada di depan seorang guru. Kita kan kalau lagi setoran nggak mungkin kan kepala kita tolak-toleh begitu. Atau nggak mungkin kita saat setoran kaki kita selonjoran begitu. Ini tentunya su'ul adab. Nah, maka coba hadirkan kita saat murojaah sendiri, saat tilawah, saat qiraah, ya hadirkan bahwa kita ini sedang membaca di hadapan guru. Apalagi hadirkan ihsan, bahwa juga Allah Subhanahu wa taala melihat. Maka ini posisi atau kondisi yang sempurna. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an aw fi firashihi aw ala ghairi dzalika min al-ahwali jaza. Kalau seseorang ya membaca Al-Qur'an dalam kondisi berdiri, berbaring, atau dia sedang berbaring di kasurnya, atau dalam posisi yang lain dari kondisi-kondisi yang lain, maka ini jaza, boleh. Walahu ajr, maka baginya juga pahala. Walakin dunal awal, akan tetapi beda dengan pahala dengan kondisi yang pertama. Qala ta'ala, Allah berfirman di surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Nah, lalu di ayat setelahnya disebutkan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah saat berdiri, qiyaman, qu'udan saat duduk, atau dalam keadaan berbaring. Nah, jadi dia berzikir kepada Allah kapan saja, di mana saja. Dan ini juga penting buat kita semua, ikhwah asatidzah sekalian. Ya, terutama kita ini sebagai seorang qudwah, contoh buat para santri yang mungkin tinggal di ma'had. Kita ini juga menjadi qudwah, contoh untuk orang-orang yang ada di rumah kita. Kita berusaha memberikan qudwah, contoh, atau di asrama bersama teman-teman kita. Kita harusnya adalah, kalau kita ini mengaku sebagai hamilul Quran, lisan kita itu nggak lepas berzikir kepada Allah. Baik berupa Quran atau berupa zikir-zikir yang
telah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harus itu. Jangan pernah berhenti. Upayakan kalau lagi tidak ada aktivitas atau lagi kosong atau tidak ada hal yang dibicarakan, biasakan zikir. Biasakan zikir kalau memang ternyata itu tidak menyinggung orang lain. Ya, jangan sampai misal kita lagi sedang bermuamalah, orang lagi ngomong, kita pun seakan-akan komat kamit itu yang mungkin menyinggung orang yang berbicara. Nah, tidak dengan pada kondisi demikian. Tapi maksudnya saat kita sendiri atau kita lagi nggak ada kegiatan, ya, ya biasakan lisan kita ini berzikir saat kita di kendaraan, di jalan. Kan kita nggak ada obrolan dengan orang lain. Kita sedang sendirian. Nah, jangan sampai waktu kosong yang berlalu itu kita sia-siakan. Biasakan untuk berzikir kepada Allah. Dan ini butuh pembiasaan dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, lanjut. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن رواه البخاري ومسلم. Dan telah disebutkan di dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya di sini sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa ia berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersandar di pangkuanku, ya, sedangkan Aisyah Ummahatul Mukminin sedang haid dan Nabi membaca Al-Quranul Karim. Nah, fi riwayatin yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri. Di dalam riwayat yang lain, maksud di riwayat Bukhari, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Quran dan kepalanya berada di pangkuanku. Nah, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, inni aqra'ul Quran fi salati wa aqra'u ala firashi. Dari Abi Musa al-Ash'ari, dia berkata, sesungguhnya aku membaca Al-Quran, ya, baik di dalam salatku, dan aku juga membaca ketika aku sedang berada di atas kasur. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'ah 'ala sarir. Aisyah juga pernah mengatakan, sesungguhnya aku uh, membaca wiridku, hizbi itu maksudnya wirdi, ketika aku berbaring di atas ranjang. Wallahu taala alam. Nah, ini apa namanya? Pasal yang kelima, ya. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Kita masuk pada pasal yang berikutnya, pasal yang keenam. Qala al-musannif atau qala al-muallif rahimahullahu taala faslun. فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا قال الجمهور من العلماء. Maka, ya, ketika ingin membaca Al-Quran, disyariatkan seseorang yang ingin membaca Al-Quran untuk beristi'adzah, meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dengan lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka demikianlah yang dikatakan oleh jumhur ulama. Wa qala ba'du salaf yata'awwadzu ba'da al-qira'ah. Liqaulihi ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa taqdirul aya 'inda al-jumhur fa idza aradta al-qira'ah fasta'idz billah. Nah, di sini sebagian ulama salaf mengatakan bahwa membaca ta'awudz itu setelah membaca Al-Quran. Sebagaimana zahir ayat di surat An-Nahl ini, فَإِذَا قَرَأْتَ, maka ketika engkau selesai membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, di sini ulama kita menjelaskan, ya, maksudnya jumhur ulama mengatakan bahwa ayat tersebut adalah jika kita ingin membaca Al-Quran maka berta'awuzlah. Fa'idha aratta.
Jadi sebagian ulama salaf kan menjelaskan penjelasan dari ulama-ulama yang lain. Di sini zahir ayatnya fi'lul madhi. Berarti ada pekerjaan yang telah kita lakukan. Maksudnya membaca Quran. Tapi di sini maksudnya ya pada ayat ini ulama kita bersepakat maksudnya ini faiza aratta. Jadi faiza aratta al-qiraah. Jadi faiza qara'tal Quran maksudnya faiza aratta al-qiraah. Sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa idza qumtum ila sholati faghsilu." Fa idza qumtum ila sholati faghsilu. Bukan berarti kita selesai salat baru wudu kan. Tidak ada penjelasan hadis yang demikian. Adanya kita wudu dulu baru salat. Sebagaimana ini. Lafalnya sama-sama fi'lul madhi. Qara'ta, qumtum. Tapi maksudnya adalah sebelum. Nah. طيب kita lanjutkan. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا وكان جماعات من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس بهذا ولكن الاختيار هو الأول. Ya. Kemudian di antara bentuk lafal ta'awudz yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh ulama salaf kita, bentuknya apa? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim sebagaimana mungkin dalam hadis ya. Wala ba'sa bihadza. Boleh kita pakai lafal ini tapi yang terpilih adalah lafal yang pertama. Tsumma inna ta'awudza mustahabbun laisa biwajib. Kemudian bahwasanya ta'awudz hukumnya ini mustahab bukan wajib. Wa huwa mustahabun likulli qari'in sawa'un kana fi sholati aw ghairiha. Nah, maksudnya mustahab ini sesuatu yang dianjurkan, bukan wajib. Kenapa? Karena yang dianjurkan ini saat kita baca Quran, tidak pada selainnya. Jelas ya? Berarti menunjukkan bahwa ya saat kita baca Quran ya harus baca isti'adzah begitu. Nah, ini maksudnya. Wa huwa mustahabbun likulli qari. Maka ini sesuatu yang dianjurkan, ditekankan bagi setiap yang ingin membaca Quran. Sawa'un kana fi sholati aw ghairiha. Atau baik kita saat sholat, karena sholat kita kan surat yang pertama kali kita bacakan Al-Fatihah. Dan jelas, tidak ada khilaf. Al-Fatihah adalah Al-Quran. Ya, bagian dari surat di dalam Al-Quran. Ya, maka jangan lupa beristi'adzah. ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. Lalu di sini dijelaskan ya bahwa pendapat yang kedua sesungguhnya sunnah bagi seseorang ya afwan bahwa ulama kita juga menjelaskan sesuatu yang dianjurkan di dalam sholat kita membaca isti'adzah pada setiap rakaat. Nah, minal wajhaini 'inda ashabina dari dua pendapat menurut ulama Syafi'iyah. Wa 'alal wajhi tsani adapun pendapat yang kedua, innama yustahabbu fi raka'atil ula. Tapi sesungguhnya yang dianjurkan itu hanya rakaat yang pertama saja. Fa in tarakahu fil ula ata bihi fis tsaniyah. Kalau dia ketinggalan membaca isti'adzah di rakaat yang pertama, ya, maka silahkan dia beristi'adzah di rakaat yang kedua sebagai pengganti saja. Naam. Wa yustahabbu at-ta'awudzu fi at-takbiratil ula fi salatil janazati ala ashahhil wajhain. Dan juga dianjurkan atau disunnahkan untuk membaca ta'awudz pada takbir pertama salat jenazah menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat yang ada. Naam. Jadi dianjurkan membaca apa? Isti'adzah karena kita tahu salat jenazah itu kan tata caranya ada 4 takbir.
takbir pertama membaca Al-Fatihah, maka ini harus dimulai dari isti'adzah. Takbir kedua membaca salawat eh, Ibrahimiyah, kemudian takbir yang ketiga membaca doa, takbir keempat doa tambahan. Wallahu a'lam. Naam. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, kita lanjutkan pasal yang ketujuh sebagai penutup di kajian kita pagi hari ini. Faslun, pasal yang ketujuh. وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة. Nah, ini hukum tentang membaca basmalah. Nah, sebagaimana yang mungkin sering kita lihat di beberapa buku tajwid, pada dasarnya ini bukan bagian dari tajwid ya, tapi ini bagian dari hukum atau adab. Tapi dimasukkan karena ada kaitannya dengan bacaan Quran kita. Maka ulama kita menjelaskan ya bahwa seharusnya bagi pembaca Al-Quran memperhatikan dan menjaga bacaan basmalah. Pada setiap awal surat harus dibaca kecuali surat Bara'ah. Maksud jangan sampai kelupaan begitu. Jangan sampai terluput membaca basmalah di awal surat. Karena itu adalah bentuk pemisah di antara dua surat kecuali surat Bara'ah. Kenapa surat At-Taubah nggak ada basmalah? Sebagaimana Al-Imam Syatibi jelaskan ditanziliha bisayfi lasta mubasmila. Karena surat ini eh, menjelaskan di awalnya sampai akhirnya tentang peperangan gitu ya. Litanziliha bisayf. Karena basmalah mengandung rahmat, ya, sebagaimana ulama kita jelaskan, maka surat At-Taubah ini karena berbicara tentang mengangkat pedang, ya pengumuman perang, ya maka nggak perlu basmalah lagi, begitu. فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث كتبت في المصحف وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة فإن قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة وإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. Nah, sebagian ulama kita menjelaskan bahwa membaca basmalah atau lafal basmalah ini merupakan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya di surat An-Naml ya. Sebagaimana kisah ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun adapun ya, lafal basmalah di setiap awal-awal surat di sini terjadi khilaf. Apakah dia termasuk ayat juga dihitung ayat pertama atau dia hanya pemisah saja atau bagaimana? Maka kita coba melihat catatan kaki di sini. Ya coba kita lihat catatan kakinya bahwa ittafaqal muslimuna ala anna al-basmalata minal Qur'an di yang ketiga ya fi suratin Naml bahwa kaum muslimin sepakat bahwa basmalah itu bagian dari Quran di surat An-Naml. Nah, sebagaimana ayat yang sudah Anda jelaskan. Wakhtalafu fil basmalati fi awaili suwari haitsu kutibat ala thalathati aqwal. Tapi terjadi khilaf tentang lafal basmalah ini di awal surat. Ya, maka di sini ada tiga pendapat. Ahaduha laysat minal Qur'an la fil Fatihati wala ghairiha. Dia bukan termasuk dari Al-Quran, maksudnya bukan dari ayat. Begitu, begitu juga bukan termasuk ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain. Dan ini pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, wa Dawud. Kemudian حكى عن أحمد قال شيخ الإسلام لا يصح عنه. الثاني أنها آيات من أول كل صلاة حيث كتبت وهذا مذهب الشافعية وهو الصحيح عندهم. Pendapat yang kedua bahwa termasuk ayat yang pertama dari setiap surat. Ya.
Karena kita melihat di setiap mushaf itu dari sejak dulu basmalah itu pasti dicantumkan. Dari sejak dulu ya. Awal cetakan mushaf tentunya. Ats-tsalits hi ayatun minal Qur'an haitsu kutibat illa innaha laysat min awwali kulli suratin wa hadza madhhabu Ibnu al-Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa ikhtara Syekhul Islam lianna آه، كتابتها كتابتها في المصحف تدل على أنها من القرآن وكتبتها مفردة مفصولة عما قبلها وعما بعدها تدل على أنها ليست من السورة كما في الفتاوى الكبرى. Nah, lalu pendapat yang ketiga, kita yakini basmalah itu ayat dari Al-Quran. Kan kalau pendapat pertama, ya bahwa pendapat yang pertama tadi bahwa basmalah itu ayat dari Quran di surat An-Naml. Naam, afwan. Pendapat yang pertama, basmalah itu bukan termasuk dari ayat Al-Quran, bukan juga dari Al-Fatihah atau surat yang lain. Pendapat yang kedua, basmalah itu ayat dari semua surat yang ada. Nah, Al-Fatihah berarti kalau Al-Baqarah ayat pertamanya basmalah begitu ya. Dan seterusnya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa iya basmalah itu termasuk ayat dari Al-Quran tapi dia termasuk ayat yang ada di dalam surat An-Naml. Adapun di setiap awal surat itu bukan ayat, dia hanya pemisah saja. Mafsulah. Ya. Yang mana kalau kita lihat di dalam mushaf pun dia tidak dihitung ayat gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya harus dibaca saat kita memulai di setiap awal surat. Kesimpulannya, lafal basmalah ini kita wajib membacanya ketika kita memulai di awal surat dan hukumnya ikhtiar, terserah atau pilihan orang yang membaca Al-Quran, ya ikhtiarnya qari ketika dia memulai di pertengahan surat. Nah, ana ulang sekali lagi, kesimpulan hukum basmalah membaca di setiap awal surat itu wajib kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, membaca basmalah di pertengahan surat itu hukumnya ikhtiyarul qari. Sebagaimana Imam Syatibi jelaskan, wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala khayyara man tala. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السور وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. Nah, lalu di sini disebutkan ketika seseorang itu diminta ya untuk hataman begitu ya sebagaimana tradisi di negeri kita dan ini juga sudah menjadi tradisi orang-orang dulu ketika misalnya ada orang yang bangun rumah, bangun ruko atau gedung-gedung yang lain atau lagi ada hajat yang lain jadi suka dibacakan Quran gitu ya, dihatamkan Quran, hataman begitu di rumah fulan begitu. Nah, dan ketika dia membaca Quran ya diminta untuk baca Quran dan dia mendapatkan upah dari itu, upahnya ini maksud ulama kita bukan upah kerjaannya jadi tukang baca Quran, bukan upah karena dia sudah upah ini adalah upah waktu yang dia pakai untuk membaca. Ingat ini perlu kita tegaskan di sini ya jangan salah sudut pandang atau salah penafsiran ulama kita bahwa upah di sini maksudnya adalah upah menggantikan
itu orang yang sudah menghatamkan Quran di tempat kita misalnya. Bukan upah karena bacaan Quran dia. Ya. Jadi nggak ada dalil yang menjelaskan tentang baca Quran itu dibayar. Itu nggak ada. Ya. Ini keliru dalam memahami. Apalagi sebagian kita salah memanfaatkan salah penggunaan yang na'udzubillah dan ini menjadi kehinaan bagi agama Islam. Dia menjadikan pekerjaan. Bahkan kami pribadi menemukan ada seperti spanduk gitu. Ya, yaitu apa namanya menerima apa namanya undangan hataman begitu. Dan ini terlalu berlebihan. Ya. Nah, sampai memasang spanduk demikian. Nasallallahu as-salamah. Jadi kita ini kalau kita diminta untuk baca Quran nggak usah mikirkan ada upah atau tidak. Kita niatkan ibadah. Siapa tahu dengan bacaan Quran kita dia dapat hidayah. Tempatnya itu diberkahi Allah. Itu tujuannya. Adapun nanti diberikan atau tidak sebagai upah, ya. Upah maksudnya ini apa? Upah karena menggantikan waktu dia sudah membaca Quran. Nah, ini poin. Nah, maka di sini Imam Nawawi menjelaskan, kalau misalnya orang meyakini bahwa basmalah itu adalah permulaan setiap awal surat, apalagi kalau yang berpendapat termasuk ayat pertama dari setiap surat di dalam Al-Quran, maka kalau dia sampai nggak baca itu, maka dia nggak perlu mendapatkan upah itu. Ya karena seakan-akan dia telah meninggalkan sebagian dari Al-Quran. Maka kata Imam Nawawi, penjelasan atau permasalahan ini permasalahan yang nafisah, yang sulit, yang berat, yang berbobot. Maka setiap kita perlu memperhatikannya dan memperhatikan dengan jeli gitu. Dan dari sisi pengamalannya juga. Allahu ta'ala alam ya. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan di pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala eh, memberkahi apa yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum. Nah, di sini Ana coba sedikit menjawab pertanyaan. Nah, cara mendapatkan sakinah yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatika. Begitu juga kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita hati yang tenang. Rabbana ati nufusana taqwaha. Atau Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Atau doa-doa yang lain yang membantu kita untuk mendapatkan sakinah. Lalu yang kedua, caranya mendapatkan ini ya dengan ini mencoba untuk membangun ya. Maksudnya mencoba untuk apa? Menghadirkan sebagaimana kita salat, kita coba sempurnakan wudhu kita, pakai pakaian yang bersih, yang wangi. Itu akan menambahkan kekhusyuan kita. Begitu juga saat membaca Al-Quranul Karim. Pastikan mulut kita itu sudah dibersihkan dengan sikat gigi, lalu berwudu. Kalau misalnya dalam tempat yang tidak kondusif, cobalah cari tempat yang lebih tenang, ya di rumah kita misalnya, atau coba jadikan waktu-waktu tertentu yang tempat kita ini bisa khusyuk dalam baca Quran di tengah malam, misalnya saat orang-orang tertidur. Nah, jadi coba
datangkan itu wasilah-wasilah untuk ke sana. Ini sangat penting sekali. Coba hilangkan dulu pikiran kita untuk urusan dunia kita. Ini insya Allah akan mendatangkan khusyuk. Apalagi kalau dalam kondisi yang siap, maksudnya bersih, wangi, ya sudah berwudu, kemudian dengan pakaian yang terbaik, coba menghadap kiblat misalnya. Ini insya Allah akan menghadirkan kekhusyuan insya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Naam. Ada yang bertanya apakah basmalah ini termasuk surat dalam Al-Fatihah? Basmalah di surat Al-Fatihah tidak termasuk ayat pertama. Jawabannya di sini ada dua pendapat menurut periwayatan Al-Quran. Ini kami sering kaji di dalam buku Al-Fatihah. Naam, dalam daurah-daurah Al-Fatihah. Intinya di sini ada dua periwayatan Al-Quran. Kalau khilaf di kalangan ahli fiqih itu khilaf hanya masalah sir atau jahr aja. Tapi kalau khilaf dalam ulama Quran itu memang ada riwayatnya. Ada yang mengatakan ayat pertama itu basmalah, ada yang mengatakan ayat pertama itu hamdalah. Tapi kalau bacaan Imam Asim, bacaan Hafs dan Imam Asim, bacaan kita hari ini menghitung basmalah itu adalah bagian dari ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Beberapa pendapat ulama bahwa membaca basmalah itu adalah bagian daripada Al-Quran. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi bahwa ada sebagian pendapat juga membaca basmalah di tengah surah itu adalah ikhtiar. Tolong. Nah, jadi kita ini kan berbicara tentang masalah basmalah ini. Yang pertama, kan kita tahu basmalah itu terletaknya di mana sih? Pertama, di awal surat Al-Fatihah. Yang tadi sudah Anda jelaskan. Ada menurut riwayat yang lain, riwayat pertama mengatakan basmalah ayat pertama. Riwayat yang kedua mengatakan basmalah hanya diletakkan di setiap awal-awal surat saja. Jadi ayat pertamanya adalah hamdalah. Nah, lalu kita tahu juga lafal basmalah ini kan ada di setiap awal-awal surat kecuali surat At-Taubah dan juga ada di surat An-Naml. Begitu. Nah, sekarang kita masuk pada hukum membaca basmalah itu sendiri. Tadi kan masalah letaknya. Nah, sekarang kita berbicara tentang hukum membaca basmalah ini. Hukumnya gimana? Kalau kita membaca di setiap awal surat, maka kita wajib menghadirkan basmalah itu. Tapi kalau kita membaca misalnya kita ingin membaca ayat yang ke-6 dari Al-Baqarah, atau misalnya kita ingin membaca ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah, kan di pertengahan surat, kita baca atau tidak basmalah, maka jawabannya ikhtiar, boleh baca, boleh tidak. Ini kita nggak masuk pada ranah hukum terkait masalah basmalah itu termasuk ayat atau tidak begitu ya. Nah, nah ikhtiar di situ maksudnya pilihan, boleh dibaca, boleh tidak. Sebagaimana maksud ikhtiar itu dalam bahasa Arab saja ya artinya adalah pilihan. Nah, misalnya ini beliau berpendapat bahwa ada guru beliau, hafizahullah, menjelaskan bahwa tidak perlu ketika membaca di tengah surat tidak perlu membaca basmalah melainkan ta'awudz saja. Mungkin beliau belum tahu pendapat yang lain. Nah, mungkin beliau belum tahu pendapat yang lain. Tapi pendapat yang disebutkan ulama kita bahkan ditetapkan di dalam nazam Syatibiyah kalau kita belajar qiraatus sab'ah
Dan di dalam buku-buku ulama kita begini hukumnya. Nah, basmalah itu al-khiyar. Begitu juga kalau kita buka kitab Tajwidul Musawwar, Hilyatut Tilawah, ya buku-buku tajwid yang fenomenal, yang ma'ruf di tengah-tengah penuntut ilmu. Begitu juga kalau kita bicara kitab-kitab fikih juga disebutkan di situ sebenarnya membaca basmalah itu alal khiyar, ya. Alal khiyar. Ya, kalau di pertengahan surat, ya. Walaupun nanti ada rinciannya ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan Ustaz. Iyyakum ajma'in ya Rabb.